Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga sahabat asal ngaji ke asal selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, serta diberi ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mau ngebahas tentang akhir tahun nih. Biasanya dikait-kaitkan dengan bencana alam dan dicocok logi di tanggal-tanggal berikut. Kita akan bahas di sini bagaimana tanggapannya. Oke, mari saja kita bertanya. Menurut kamu bagaimana di akhir tahun ini? Dengan biasanya di akhir tahun itu dikaitkan dengan bencana alam ataupun musibah lainnya. Menurut aku akhir tahun ini prediksi musibah bencana atau apa gitu ya belum menurut saya pribadi tuh belum sepenuhnya berpatokan yakin pada itu bakalan terjadi gitu. Tapi ya setiap akhir tahun pasti ada yang musibah, entah itu angin lah, entah itu longsor segala macam. Tapi lebih baik ya kalau akhir tahun ini lebih baik di rumah aja dulu kalau menurut saya, minimal sampai bulan Januari atau Februari. Saya pribadi kayak ngerasa ada yang janggal gitu di akhir tahun ini, yaitu cuma penilaian saya aja. Oh, jadi seperti itu ya. Pokoknya mah mau akhir tahun, awal tahun, pertengahan tahun, namanya setiap musibah pasti ada, karena alam ini juga makhluk Allah yang disuruh dan diperintahkan Allah. Kalau manusia banyak maksiat, mungkin ya alam juga melihatnya sudah bosan gitu, karena mereka juga makhluk Allah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu lebih baik fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, daripada kita memperbanyak maksiat. Apalagi di akhir tahun, orang niatnya ingin kemana-mana gitu. Mending sama pasangan yang muhrim. Kadang pasangan yang tidak muhrim di mana-mana sudah janjian. Makanya pasti saja kalau banyak maksiat, alam pun akan bergerak gitu. Nah, apa ke depannya nih menurut kamu? Kalau saya sebagai orang yang sama ya, kita juga masih senang jalan-jalan, masih suka piknik gitu. Apalagi momennya di akhir tahun itu liburan membludak gitu. Udah pasti kan jiwa pengen perginya pasti besar lah gitu. Tapi nggak tahu kenapa di tahun ini kayak ada yang beda menurut saya. Ya ini penilaian saya pribadi, tidak dijadikan patokan untuk percaya kepada saya. Ini cuma pandangan saya aja gitu. Akhir tahun dari November ini sampai Desember, entah itu Januari, saya selalu dibayangin sama saya pernah lihat gunung tapi pohonnya sangat sedikit. Yang saya khawatirin itu longsor. Terus saya pernah juga lihat pantai, laut yang airnya sedikit, tapi saya lihat airnya itu ada di rumah-rumah penduduk. Terus saya juga lihat
saya khawatirin ini gunung yang ada di tengah-tengah kelautan, mungkin Krakatau atau apa gitu ya. Ya sebenarnya ini sih cuman penilaian pribadi ya, bukan dijadiin patokan gitu ya. Sekali lagi nggak harus dipercaya penilaian saya atau apa ya, ini kan cuma obrolan-obrolan aja tuh. Iya, para ngasal ngaji kasal, kita cuman sekedar ngobrol-ngobrol saja, sharing tentang keadaan kehidupan di sekitar kita. Itu pun terserah para ngasal mau dipercaya atau tidak. Ini hanya sekedar hiburan dan konten saja. Tapi kita juga harus hati-hati dan waspada. Namanya bencana, musibah, tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita lebih baik manfaatkan waktu kita dengan sebenar-benarnya, dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berpergian kemanapun, kita harus berdoa agar diberi keselamatan. Menurut kamu nih, bencana itu diakibatkan apa kalau terjadi? Bencana itu ya itu kan udah atas takdir Allah ya, tanpa kita sadarin juga lautan itu meminta doa setiap hari, setiap jam, entah itu setiap menit, itu untuk menghancurkan manusia-manusia yang zalim, tapi tidak pernah dikabulkan sama Allah. Dia minta lagi ya, tidak pernah dikabulkan. Akhirnya Allah mengabulkan, ya boleh diambil sebagian aja, sebagiannya jangan. Tuh, kadang saya suka heran sama tsunami yang di pesisir pantai, yang pantainya itu milih-milih buat nyapu ombaknya. Kadang kenapa bisa kayak gini? Apalagi daerah pantai selatan tuh, ujung kulon situ. Sebenarnya buat anak-anak yang suka sama ketertarikan alam ataupun ketertarikan gaibnya gitu, mitos-mitosnya, coba telusurin pantai itu. Tapi juga harus mematuhi larangannya, nggak boleh berlebihan juga. Jangan sok-sokan lah, kita tetap harus sopan sama penduduk situ ataupun sama penduduk lainnya. Pokoknya intinya di mana aja kita harus jaga sopan santun, tata krama. Mau datang ke daerah manapun, kita harus menjaga adab. Karena bisa jadi karena adab kita kurang beradab, jadi alam pun murka kepada kita. Makanya kita jangan memperbanyak maksiat di mana-mana. Intinya dari obrolan kita ini untuk mawas diri atau muhasabah diri kita untuk menanggapi bencana-bencana alam yang terjadi. Memang karena atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin juga di akhir zaman ini ataupun sudah banyaknya maksiat di mana-mana, jadi Allah mengutus atau menggerakkan alam untuk menjadikan suatu bencana agar manusia sadar, karena tidak ada yang abadi di dunia ini dan nyawa pun tidak ada yang tahu. Untuk pesan-pesan kamu bagaimana untuk akhir tahun ini? Untuk pesannya, kalau kita mau liburan
baru. Gak apa-apa, liburan aja selama keluarga gitu ya. Ya ini kan memasuki tahun baru sebentar lagi. Ya berhubung kayaknya tahun baru jatuhnya di hari Minggu, kayaknya ini gak banyak yang merayakan ya. Paling sebagian aja. Yang penting tuh tetap hati-hati, tetap waspada, jaga kesehatan. Kita harus patuh entah itu dimanapun. Jangan sembarangan lah, jangan berkata kasar ataupun menantang sesuatu hal gitu ya. Kita tetap harus santun, sopan. Soalnya saya nggak tahu kenapa di tahun ini tuh sangat-sangat khawatir gitu. Khawatir itu bukan masuk kayak musibah atau bencana alam atau apa ya. Saya lebih khawatir sama gaibnya, kayaknya kesini itu kayak kita balik di zaman dahulu, seakan-akan lebih deket sama setan yang menjerumus ke dalam tubuh manusia. Saya lebih takut itu daripada musibah kayak bencana alam gitu. Lebih takut itu kalau satu manusia sudah dikuasai atau dirasuki sama makhluk lain. Oh, jadi seperti itu. Jadi kita pun sebagai manusia harus taat dan patuh pada peraturan norma-norma kehidupan dimanapun kita berada. Oke sahabat ngasal, beginilah sekilas obrolan kita tentang alam. Memang alam itu ciptaan Allah juga yang patut kita jaga. Biarpun manusia sebagai khalifah di dunia, kita harus menjaga bukan untuk merusak. Karena banyaknya gunung dikeruk, laut diuruk, itulah akibatnya banyak suatu kejadian musibah ataupun bencana. Pokoknya introspeksi diri kita, jangan buang sampah sembarangan, jangan sompral di mana-mana. Pokoknya sahabat ngasal, inilah konten kita, sekadar bincang-bincang saja. Baik ini mau dipercaya ataupun tidak. Kita mohon maaf jika ada kesalahan ataupun dari perbincangan kita. Kita hanya membuat hiburan semata. Pokoknya tetap ikuti obrolan kita tentang kehidupan kita. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan di channel kita bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Sahabat ngasal, ngaji ke asal.